Dan yang bikin saya sangat terharu itu karena tidak mau namanya dimasukkan. Dia mau langsung Hidayatullah saja. Mewakili saya, ya nama saya mewakili Hidayatullah begitu. Cerita-cerita ini, Ustaz. Cerita-cerita mendidik anak-anak di kepulauan itu seperti apa? Ada yang menarik atau gimana, Ustaz? Tadi kan baru buka pesantren ya, belum ada santri. Ya. Santri yang saya rekrut setelah ada kampus yang pertama itu santri yang paling ujung kampungnya. Iya. Itu namanya di Desa Jelia. Desa Jelia itu sudah dekat sekali dengan Australia itu. Itu yang paling ujung. Jadi mereka itu tinggal di Kota Dobo, kos-kosan begitu. Sewa. Jadi tidak ada jauh dari kampung lah. Saya rekrut, kemudian saya tes keislaman, ya, kan mereka mengaku Islam. Tes, ya, ternyata luar biasa, ya. Sudah setingkat SMA, ya, sana kelas 2. Itu juga belum tahu ngaji. Dan yang paling tragis lagi, belum sunat. Iya. Saya tanya, kenapa belum sunat padahal Islam? Di kampung tidak ada yang tukang sunat kan. Jadi saya curiga orang kampung yang mengaku Islam yang jauh-jauh sana sampai belum sunat semua. Jadi alhamdulillah kita sunat di pesantren itu, panggilkan mantri. Oh. Ya. Jadi pernah adakan sunatan masal, Ustaz? Pernah 4 pasang itu. 4 orang. 4 orang. Iya. Usia anak-anak atau sudah? Wah. Sudah kalau SMA kelas 2 itu ya bisa kita bayangkan lah. Susah tuh dibayangkan ya. Kalau usia SMA kelas 2 itu. Iya. Ya. Dan itu santrinya Ustaz sudah? Sudah jadi santri. Sudah jadi santri. Ya. Nah, alhamdulillah 4 orang ya? 4 orang. Insyaallah ya naik kelas 3 tahun ini. Mudah-mudahan selesai SMA-nya bisa kita kirim ke sini lah insyaallah. Alhamdulillah. Dan waktu ditawari sunat mereka mau saja Ustaz ya? Iya. Dan mereka sendiri menawarkan diri sebenarnya. Oh iya. Ya. Artinya mereka juga memang mau, cuman memang nggak ada yang fasilitasi. Ya, kasihan ada fasilitasi. Dan itu santri yang Islam ya. Kan ada santri kita juga Kristen 3 nih. Santri tapi saya bahasakan santri kita Kristen tapi karena rumahnya dengan pesantren itu ya dekat. Iya. Dan tempat bergaulnya di kita dengan anak-anak. Iya. Hari-harinya mainnya di pesantren. Hari-harinya apalagi sekarang sekolah kan ditutup di sana pandemi ini. Jadi senangnya ke pesantren bermain terus. Luar biasa. Jadi ada kerja apa ikut. Iya. Pikul kayu, mencangkul. Oh ikut semua dengan anak. Makanya istilahkan santri Kristen itu. Dan sudah menyatu dengan kita. Makan sama-sama. Apalagi bulan puasa kemarin itu. Iya. Ya buka puasa sama-sama. Nah itu sampai teman yang disunat ini dia lihat dia juga kepingin sebenarnya itu dia kepingin juga tapi saya bilang tunggulah ya nanti izin sama orang tua kalau orang tuanya itu kan Kristen dan ibunya itu Kristen aktif gereja kalau bapaknya kurang tahu lah. Tapi ibunya sering saya lihat ke gereja. Iya. Dan kalau kita berbicara Islam Kristen di Dobo itu ya itu luar biasa ya. Tapi toleransi sangat tinggi saja di sana. Sangat tinggi saya akui itu di situ. Masya Allah. Bahkan kemarin katanya tuh waktu kerusuhan tahun 2000 di Maluku itu. Itu di Kepulauan Aru itu cuma 1 minggu saja panasnya. Itu pun 1 minggu saja panasnya. Setelah itu sudah biasa. Mereka menyadari bahwa kita ini di adu domba saja. Ya, di provokatori saja. Kalau di Ambon ya memang agak lama. Tapi khusus Kepulauan Aru itu 1 minggu saja panasnya. Habis itu redup. Masya Allah. Sampai sekarang. Ya. Jadi saya tidak takut kalau di sana itu karena sudah bahkan ya orang Kristen juga kita panggil kita ustadz juga. Ya, jadi seperti itu. Ustadz mau nanya nih Ustadz ini kan di Dobo baru tahun terakhir Ustadz ya? Saya masuk 2018.
2018 sampai 2020 ya, 2 tahun lebih ya. Iya. 2 tahun lebih. 2 tahun lebih lah ya, seperti itu. Tapi kabarnya Ustadz ini sudah belasan tahun dakwah di Maluku. Iya. Sudah 15 ya. 15 tahun. Masya Allah. Jadi bisa diceritakan Ustadz, awal mula sejak kuliah atau sejak belajar apa memang cita-cita dakwah di Maluku atau bagaimana Ustadz? Oh iya. Jadi mudah-mudahan ini bukan kesombongan. Tidak ada kadar hidayatullah di Maluku yang lebih paham Maluku kecuali saya. Maksudnya gimana Ustaz? Artinya kadar hidayatullah yang ada di Maluku tidak ada yang lebih paham Maluku kecuali saya. Secara teritorial wilayah. Teritorial ya. Ya. Artinya pulau ke pulau semua itu ya. Kemudian tradisi budaya Maluku itu insya Allah saya sudah paham semua karena dari ujung ke ujung sudah, dan bukan hanya lewat tapi menetap tinggal. Ya, saya kalau mau bahasakan itu dari pulau kecil ke besar itu sudah. Bisa sebut nama-nama pulaunya Ustaz biar kita juga tahu pulau-pulau di sana. Jadi Tual itu sebenarnya dia di Kepulauan Kei. Ya, Kei. Jadi ada di sana itu Kei besar, Kei kecil. Ya, Kei besar itu memang pulaunya kecil. Kalau pulau Kei besar itu ya pulaunya besar, kalau Kei kecil pulaunya kecil. Sebenarnya juga Kei ini sebenarnya ya menurut cerita ya orang Bugis katanya yang kasih nama itu. Karena ada yang bertanya mana pulaunya? Dan Kei, artinya Kei itu mana? Iya. Akhirnya bilang Pulau Kei. Katanya orang Bugis itu yang kasih nama Kei. Kei itu artinya kan mana? Seperti itu untuk cerita itu atau betul atau benar itu. Ya seperti itu. Ada Pulau Seram. Pulau Seram ini dekat dengan Ambon. Ya. Pulau Ambon itu kan sendiri ibu kota Maluku, tapi dia pulau sendiri juga. Dia pulau juga namanya, Pulau Ambon juga. Ya, dari Ambon ke Pulau Seram itu dekat aja, 2 jam aja naik ferry. Pulau yang terbesar di Maluku kan Pulau Seram itu. Pulau Seram. Iya. Ustaz pernah di sana juga? Saya 7 tahun di situ. 7 tahun di Pulau Seram. Anak saya lahir 3 di situ. Oh. Anaknya berapa Ustaz putranya? Oh, putra saya berapa? Saya ingat-ingat dulu. Semua kan anak saya ini yang hidup ini 6. 6? Iya. Meninggal 1, gugur 1, sekarang lagi dalam perut 4 bulan ini. Masya Allah. Jadi kalau mau disatukan semua, dihitung semua ya sudah 9 hampir ya? 9 sudah. Iya. Alhamdulillah. Jadi ya lanjut tadi. Iya. Disiram 7 tahun. Awal saya ke Maluku sebenarnya itu agak panjang juga ceritanya nih. Ya. Selesai di Mahat Albir itu ada pendaftaran ke Mesir. Ke Mesir? Iya, ke Mesir waktu itu kan. Pendaftarannya itu di YIN. Iya. Alhamdulillah saya coba mendaftar ke Mesir, ternyata sebenarnya lolos tapi harus bayar 10 juta. Untuk berangkat ke Mesir. Yang tidak bayar itu yang 10 besar. Oh. Sedangkan saya waktu itu kan mungkin urutan ke-12. Jadi harus bayar. Saya bilang, wah saya tidak mampu. Dalam waktu yang sama, Mahat Albir buka pendaftaran untuk jadi dai pedalaman itu. Iya. Akhirnya seperti itulah. Saya ke Maluku lewat kendaraan ini, Mahat Albir. Nanti setelah perjalanan di sana, ya baru kembali ke Hidayatullah, tapi ya asalnya memang dari Hidayatullah. Ya seperti itu. Katanya Ustaz memang nyantri sejak kecil di sini Ustaz ya. Itu bisa diceritakan juga Ustaz. Iya. Saya masuk di sini dulu itu kelas 2. Ya, kelas 2 PDI. 2 SD? Iya. Kalau dulu kan PDI. Iya. Sebenarnya ini juga kesalahan. Karena saya di kampung itu kelas 5 sebenarnya. Kelas 5 sampai di sini jadi kelas 2. Jadi kelas 2. Jadi ceritanya itu waktu saya ke Gunung Tembak ini kan
Ya, maklum lah kita masih kampungan ya. Iya. Mengenal orang-orang ya berbagai macam itu kan kita baru tahu. Jadi bergaul juga kita malu-malu, takut-takut. Nah, ada teman saya satu yang akrab sekali itu. Pas masuk di Gunung Tembak langsung akrab. Jadi saya ikuti dia terus. Iya. Pokoknya ke kebun salak saya ikut dengan dia, ke kantin ikut dengan dia. Pokoknya dia ajak saya terus. Nah, tiba waktu masuk sekolah, ternyata dia kelas 2. Sedangkan saya sudah akrab dengan dia. Iya. Jadi saya bilang, saya ikut dia saja. Saya kan sudah akrab dengan dia. Jadi duduk itu di dekatnya terus. Padahal saya kelas 5 waktu itu. Dan guru enggak tanya juga saja. Anda tanya, kalau itu kan saya masih kecil ya. Iya. Sama lah besarnya saya dengan teman ini yang saya. Kalau saya bisa katakan ya namanya itu Abu. Jadi teman setia saya orang Hidayatullah yang pertama saya kenal dia sudah. Abu siapa, Ustaz? Ya sekarang jadi keamanan ini. Jadi ada sejarah yang tidak bisa saya lupakan dengan dia. Akhirnya saya turun di kelas 2. Ya, nanti setelah sanawiyah baru saya pikir-pikir menyesal juga saya ini kan. Itulah ya perjalanannya sampai di sanawiyah kelas 3 ya, sanawiyah kelas 3 kemudian saya mungkin merasa sudah agak lama di Gunung Tembak ya. Mungkin itu rasa bosan itu ada ya, tapi kan pokoknya spirit ini sudah mantap lah. Saya sudah tahu istilahnya cerita perjuangan Hidayatullah itu sudah masuk di pikiran saya itu. Sudah berani ceramah lah ya. Ya. Bahkan saya umur kelas 1 sanawiyah itu, saya ingat itu pernah ceramah itu Pak pimpinan sudah ada waktu di pendopo itu. Saya pertama kali tampil itu. Jadi saya sering bilang sama teman-teman bahwa spirit perjuangan ini saya dapat dari Hidayatullah. Kemudian berislam secara istiqomah itu saya dapat di Darul Istiqomah karena pernah juga di Darul Istiqomah. Kemudian hafalan Quran sedikit itu saya dapat dari Wahda Islamiyah dikasih. Ya. Selama 2 tahun juga cuma tidak selesai ya. Kemudian bahasa Arab saya ambil dari Albir. Saya rangkum dalam satu kekuatan ya, sehingga itulah yang membuat ya spirit Hidayatullah ini tetap terjaga. Masya Allah. Ya seperti itu kan. Ya. Ini Ustaz kan ya bisa dibilang secara pengalaman dakwah ya sudah lumayan lah, apalagi memang bersentuhan langsung dengan masyarakat, Ustaz ya. Iya. Kalau boleh nitip pesan, Ustaz. Artinya Ustaz kalau ngasih pesan ke generasi muda untuk dakwah ini, kira-kira apa yang ingin Ustaz sampaikan buat mereka? Maksudnya generasi muda milenial ini? Iya, artinya untuk berlanjut dakwah nanti. Oh iya. Adik-adik kita insya Allah. Ya sebenarnya saya juga masih muda ini. Oh gitu. Jadi saya sebenarnya saya mendapat pesan nih karena saya masih muda. Ya yang jelas ya dakwah ini tidak bisa redup. Ya. Kalau fluktuatif turun naik itu sebenarnya biasa. Iya. Tapi usahakan jangan sampai mati. Ya kalau sudah redup ya kita tip-tip lagi. Ya supaya dia bisa menyala besar lagi. Tapi jangan itu terlalu keras, kalau keras mati juga. Seperti itu. Jadi meskipun kita sudah berkecimpung di Hidayatullah, ya itu jangan kita merasa sudah puas begitu. Ya. Ternyata di luar kita ini masih banyak yang belum tahu Islam, dan kita yang bertanggung jawab untuk menyampaikan ke mereka. Dan itu terasa ketika saya ke pedalaman itu, mereka mengaku Islam tapi buktinya mana? Sholat juga enggak, ya. Iya. Puasa juga enggak. Tapi KTP Islam. Jadi beberapa saya temukan kasus di daerah pedalaman itu, bulan puasa itu tidak puasa. Bahkan di Maluku itu kan ada kampung mu'allaf.
di Pulau Seram itu. Ada 3 kampung mualaf. Mereka masuk Islam itu ketika perang kemarin tahun 2000. Tahun 2000 itu. Ya, bisa dipastikan mereka masuk Islam dengan keadaan terpaksa karena perang takut. Iya. Nah, ternyata karena ada teman-teman Islam itu sering memata-matai mereka, apakah betul-betul mereka Islam atau tidak. Pernah dicek, ternyata di belakang rumahnya dapur itu masih ada kepala babi. Berarti dagingnya dia makan. Nah, ini tugas kita. Dan saya pernah tugas di situ selama 7 tahun itu, saya tahu mereka. Saya dalam hati, ya Allah, ini masuk Islam terpaksa. Ya, karena takut mati waktu perang itu, perkerusuhan itu. Nah, ini tugas kita. Anak-anak mereka itu sudah banyak sebenarnya kita sekolahkan. Tapi ya butuh doa lagi ya. Karena mungkin orang tuanya seperti itu, anak-anaknya juga semangat berislam itu tidak ada juga saya lihat. Insyaallah saya balik dari Balikpapan ini, kita juga akan buat pesantren di sekitar kampung mualaf itu. Ya, di Seram bagian timur. Ada sudah lokasi 4 hektar kita dikasih. Dan anak-anak mualaf yang 3 kampung ini usahakan kita rekrut supaya banyaknya. Dan kita janjikan mereka gratis lah. Ini tugas BMH juga nanti insyaallah. Kita bersinergi ya. DPW dengan BMH itu harus bersinergi. Ya, seperti itu kira-kira. Ini 2000 terakhir Ustaz. Ini kan habis musyawarah nasional kemarin kan Ustaz dapat amanah baru ya. Iya. Itu seperti apa Ustaz menyikapi tantangan dakwah ini? Yang semakin amanah semakin besar dengan tantangan yang semakin besar seperti itu. Ya. Sebelum kami di DPW itu sebenarnya kami sudah diamanahkan di Ketua Posdai Maluku. Oh, ya, cuma tidak terlalu terespons. Karena waktu itu juga saya lagi merintis Dobo tadi. Ya memang tantangan ke depan ini berat. Khususnya teman-teman di Maluku itu, mari kita bersinergi kan. Ya, masa-masa lalu yang setelah saya mendengarkan tausiah kelembagaan Pak Ketum ya sama dengan Bapak pemimpin itu, wah ini saya harus sampaikan berulang-ulang di teman-teman ini. Ya harus saya sampaikan berulang-ulang. Nah, terutama jangan sampai kita bikin hidayatullah di daerah ini tidak tersambung benangnya dengan gulung tembak. Akhirnya nanti mirip-mirip saja hidayatullah tapi bukan hidayatullah. Ya, jadi bagaimana supaya kebiasaan di gulung tembak ini kita bawa ke daerah juga. Supaya betul-betul tersambung dengan gulung tembak. Jangan hanya mirip-mirip, kalau mirip-mirip itu banyak. Ya, seperti itu. Ya, kita rapatkan barisan. Ya, kemudian jangan lupa juga kita berdakwah ke tetangga-tetangga kita sesuai dengan kemampuan kita yang bisa kita jangkau. Ya. Dan kami diamanahkan kemarin dari acara Rakernas itu, ada amanat Rakernas itu bahwa ke Maluku itu harus dituntaskan semua itu daerah. Kabupatennya. Alhamdulillah kami sudah menjajaki. Cuma ada beberapa kabupaten yang tidak mungkin kita masuki. Tidak mungkin itu bagaimana, Ustaz? Ya karena tidak ada muslimnya kan. Oh. Seperti Kabupaten MBD. MBD itu Maluku Barat Daya. Nah, itu dekat dengan Timur Leste. Nah itu. Itu kayaknya agak berat karena muslimnya juga pendatang, itu mungkin dihitung jari aja. Hitung jari ya, kepala keluarga. Kepala keluarga. Yang sangat memungkinkan dalam waktu dekat itu ya, saya bilang tadi SBT Seram bagian timur yang ada Kampung Mu'allaf 3 itu. Itu memungkinkan sekali karena lokasi sudah ada kita dikasih. Dan yang kasih lokasi juga ini sudah kenal dengan Hidayatullah. Masya. Karena kakaknya dulu pernah nyantri di sini. Namanya Ustaz Salahuddin itu kakaknya. Dan dia akan dengan Ustaz Latif katanya. Jadi dia semangat lagi kasih. Awalnya dia kasih 2 hektar. Tapi setelah dia tahu kakaknya dulu nyantri di Hidayatullah Papan dan akrab dengan Ustaz Latif, dia tambah 2 hektar jadi 4 hektar. Luar biasa pertolongan Allah ini. Ya Allah. Nah, kemudian di Namrole, Buru Selatan. Ini kabupaten juga, Ustaz? Kabupaten juga. Dia berdekat, dia satu pulau dengan Kabupaten Buru. Yang pembuangan XPKI di situ. Jadi Pulau Buru itu 2 kabupaten aja. Buru dengan Buru Selatan itu. Ya, itu saja. Itu satu pulau.
Kalau Seram itu tiga kabupaten. Nah, seperti itu. Kemudian Maluku Tenggara juga. Ya, setelah 2 ini kita buka menjadi cabang, kita akan bergeser ke Maluku Tenggara. Maluku Tenggara sebenarnya lebih enak karena cabang kita sudah tua, itu di Tual. Maluku Tenggara kan kabupaten. Iya. Sedangkan Tual ini sudah jadi kota sendiri. Oh. Dulu tadinya satu, Iya. tapi pemekaran ya. Ya. Tual jadi kota. Tual lepas ya. Jadi ya, kota. Jadi kota, kemudian Maluku Tenggara ini jadi kabupaten. Oh. Jadi tuntutan organisasi harus mengikuti. Semua harus terisi ya. Ya harus terisi. Allah Akbar. Ya, seperti itu. Ini ada titipan pertanyaan Ustaz. Ya. Ada dari santri ini. Dia bilang, boleh enggak santri yang tidak tahu berenang tapi mau tugas di Maluku? Wah. Karena katanya dakwanya di sana kan pulau ke pulau. Oh iya. Gimana kalau kapalnya terbalik nanti? Atau terbakar bomba. Saya sarankan belajar dulu di Empang sini. Oh. Ya, belajar dulu mungkin dari seberang ke seberang. Atau dari belakang MGP ke Stis sana. Artinya kemampuan seperti itu memang tetap diperlukan juga saja. Tetap ya, survive toh. Iya. Kita tidak tahu kemungkinan akan terjadi kan. Jadi kita harus siapkan. Jadi ada kesan yang paling saya ingat itu. Iya. Ketika saya diberikan mesin sama donatur di Tual. Tapi mesin itu harus dipasang di kapal yang bekas. Yang sudah bocor-bocor, tapi kita perbaiki lagi. Itu menyeberang dari Tual ke Dobo. Iya. Harus pakai kapal kayu itu. Nah, saya yang paling berkesan itu, kok bisa saya seberani itu menyeberang dari Tual ke Dobo 1 malam lebih, hampir 1 hari 1 malam. Di laut? Di laut, dengan kapal kayu ini. Itu pun sudah bocor-bocor. Dan waktu itu musim ombak. Iya. Tapi mesin baru ini saya dikasih untuk pakai di Dobo. Itu ya Allah ya. Berangkatnya itu jam 7 pagi sampai di Dobo itu jam 12 malam. Itu laut lepas Laut lepas. Laut Arafura ya. Laut Arafura itu. Dan itu kapal kecil saja, panjangnya itu 11 meter, lebarnya cuma 2 meter. Itu berapa penumpang kayak gitu? Waktu itu saya 3 orang aja. 3 orang. Jadi satu cab-nya yang melihat kompas itu. Kalau salah-salah kita tembus ke Australia itu. Kompas kita lihat kompas. Kemudian satu di mesin. Kalau ada kendala mesin dia yang ini. Sambil dia timba air keluar. Saya di belakang itu pegang gen terus. Pegang apa? Jergen. Iya. Sewaktu-waktu kalau kapal ini terbalik kan ada jergen kita pegang jadi bisa terapung begitu. Wah luar biasa. Masya Allah. Dan itu berapa kali tuh saya teriak Allahu Akbar karena hampir betul terbalik. Ya Allah. Saya waktu itu memang sedikit agak berani. Ya agak berani menyeberang itu karena ya mungkin tugas ya. Iya. Pertama tugas, baru istri mungkin juga sudah suruh pergi karena mungkin terlalu lama di Tual, akhirnya bilang istri pergi sudah ini kan. Akhirnya saya berani sudah. Berani untuk menyeberangi itu Laut Arafura. Soal itu yang paling saya bersyukur kepada Allah, ya Allah, untuk masih kasih umur panjang ini. 1 malam lebih ya? Iya, kan berangkat dari jam 7 pagi. Jam 7 pagi sampai di Dobo itu jam 12 malam. Oh. 1 hari setengah malam ya. 1 hari setengah malam. Iya. Sampai di Dobo itu orang tanya dari mana? Saya dari Tual. Heran semua mereka. Mas dari Tual ini. Dengan kondisi perahu seperti itu. Perahu seperti itu. Bocor-bocor itu. Dan sampai di sana tidak dipakai lagi perahu itu. Langsung hancur. Hancur. Tinggal mesinnya yang saya angkat. Nah, perahu baru ini Posdai kasih dana untuk bikin perahu baru. Iya. Ya, perahunya baru nanti, tapi mesinnya yang baru juga ini yang kita pindahkan. Nah, sekarang saya balik insyaallah ke sana, pasang mesin, kemudian dari Posdai datang penyerahan, kita pakai lagi perahu itu.
Untuk dakwah ini. untuk dakwah. Jadi menarik ya sebenarnya kalau ada teman-teman yang banyak ke sana Ya. bisa mancing-mancing sambil berdakwah. Jadi nanti judulnya lagi berdakwah sambil mancing. Masya Allah, luar biasa ceritanya nih Ustaz. Aduh. Sebenarnya saya berharap teman-teman dari Gunung Tembak itu harus ke sana, sering ke sana. Ini luar biasa tantangan dakwah Ya. Ustadz Sulaiman Ismail ya. Kita doakan semoga senantiasa diberikan keistiqomahan, kesabaran Insyaallah. ya. Ya. Dan menjadikan dakwah semakin berkembang ya, syiar Islam semakin sukses insyaallah. Ini terima kasih banyak waktunya nih Ustaz. Insyaallah. Ya. Terima kasih. Ya, kita alhamdulillah ya kita cukupkan dengan baca kafarah majelis. Subhanallah bihamdik. Insyaallah ya anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.